Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Sisi gelap Mataram Islam, Amangkurat 1. Bagian 1. Amangkurat 1 lahir sekitar tahun 1619 Masehi dan merupakan anak ke-10 dari istri kedua Sultan Agung Mataram, Ratu Kulon dari Cirebon. Pengangkatan dirinya sebagai Sultan Mataram pasca mangkatnya Sultan Agung kemudian dianggap menandai masa awal kemunduran kerajaan Mataram. Bahkan dalam kitab Babad Tanah Jawa Karapan Mainsma masa pemerintahan Amangkurat I dengan digambarkan sebagai berikut. Ketika itu raja bertindak sekehendaknya sendiri, tidak seperti biasanya. Ia sering melakukan tindakan kekerasan dan selalu bermain siasat. Para bupati, para mantri dan keluarga istana bertindak semaunya dengan menyalahgunakan kedudukan mereka. Tertib bernegara rusak. Seluruh penduduk Mataram dirundung ketakutan. Sering terjadi gerhana bulan dan matahari. Hujan menyalai musim dan bintang berekor terlihat setiap saat, terlihat setiap malam. Terjadi pula hujan abu dan gempa bumi. Banyak pertanda jelek menampakkan diri. Ini semua petunjuk bahwa negara akan rusak. Sifat-sifat otoriter Amangkurat telah terlihat setelah ia terpilih menjadi Sultan Mataram pada tahun 1646 Masehi. Pertama-tama ia memindahkan ibu kota kerajaan dari Kota Gede ke Pleret tahun 1647 Masehi. Kepada rakyatnya ia memerintahkan, "Kamu semua harus membuat batu bata karena saya mau angkat kaki dari Karta. Saya ingin membangun kota di Pleret." Berbeda dengan keraton di Karta atau Kota Gede yang terbuat dari kayu, kali ini sang sultan membangun keraton yang terbuat dari batu bata dan dikelilingi oleh parit besar. Pada tahun 1668, ketika utusan Belanda Abraham mengunjungi keraton Pleret, ia menggambarkan keraton tersebut sebagai sebuah pulau di tengah danau. Pengasingan diri dengan sengaja ini cocok seluruhnya dengan watak Sunan Amangkurat yang tidak suka bergaul. Pada tahun-tahun pertama kekuasaannya, watak buruk Amangkurat yang lain mulai nampak. Perlu diketahui bahwa sebelum ia menjadi sultan dan masih menjadi putra mahkota, ia pernah terlibat skandal yang melibatkan istri seorang abdi dalem senior, Tumenggung Wiraguna. Ketika telah berkuasa, Amangkurat membalas dendamnya dengan cara mengirim Tumenggung Wiraguna untuk menumpas ekspansi pasukan Bali di Blambangan. Di tempat yang jauh dari keluarga dan para pendukungnya, Wiraguna dibunuh. Menurut satu riwayat, pembunuhnya adalah Kyai Ngabei Wirapatra, orang kesayangan terdekat Sultan. Tidak hanya itu, Amangkurat juga memerintahkan pasukannya untuk membasmi semua orang yang pernah terlibat melaporkan tindakan skandal yang dahulu dilakukannya kepada ayahnya, Sultan Agung. Perintah tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa ribuan wanita dan anak-anak yang tidak bersalah, termasuk keluarga Tumenggung Wiraguna. Adik sang Sultan Amangkurat, Pangeran Alit, merasa turut terancam karena sebenarnya ia termasuk ke dalam kelompok Tumenggung Wiraguna. Ketika seluruh teman-teman terbaiknya telah dibantai, Pangeran Alit mulai mendekati pemuka-pemuka Islam untuk menghilangkan kecurigaan. Di saat yang bersamaan, ia mengumpulkan kawan-kawannya untuk melancarkan serangan terhadap sang kakak. Mengetahui adanya plot tersebut, Amangkurat kembali menghabisi sebagian pendukung adiknya. Akibat dari provokasi tersebut,
Pangeran Alit beserta kekuatan sekitar 60 orang pendukungnya menyerbu alun-alun keraton dalam sebuah pertarungan berdarah penghabisan. Pada tahun 1647, kekuatan Pangeran Alit tersebut tidak sebanding dengan pasukan raja yang membasmi penyerangan tersebut dengan sangat mudah, hingga menyisakan Pangeran Alit seorang. Menurut catatan Belanda yang dipercaya, Sang Sultan akhirnya membiarkan para mantrinya untuk membunuh Pangeran Alit atas alasan pembelaan diri. Dengan itu bersihlah tangan Sang Amangkurat dari darah adiknya sendiri. Beberapa waktu kemudian, Sang Sultan kembali membunuh pemuka-pemuka agama Islam yang menurutnya telah memprovokasi sang adik untuk menyerbunya. Menurut satu riwayat, dengan isyarat suara tembakan meriam dari istana, tindakan pembantaian pun dimulai dengan korban 5-6 ribu jiwa pemuda, anak-anak hingga wanita. Pada tahun 1659, Amangkurat kembali melakukan pembunuhan, kali ini terhadap mertuanya sendiri, Pangeran Pekik, beserta anggota keluarganya yang dituduh merencanakan pembunuhan terhadap Sang Sultan. Demikianlah gambaran tindakan Amangkurat yang mempengaruhi masa kehancuran Mataram. Bahkan dalam laporan umum VOC di Batavia tanggal 16 Desember 1659 dikemukakan keyakinan bahwa apabila peperangan terjadi, Sang Sultan tidak akan mudah meninggalkan istana Mataram, karena di luar istana itu ia tidak merasa aman, dan ia pun tidak akan mempercayakan sebagian kekuatan tentaranya kepada pembesar manapun, karena kelaliman pemerintahan yang dilakukannya menjadikan ia ditakuti dan dibenci setiap orang. Prediksi company tersebut benar terjadi. Para penguasa lokal mulai menunjukkan ketidaksukaannya terhadap penguasa Mataram. Satu persatu pangeran penguasa Lungguh atau tanah warisan dan anggota keluarga Sunan sendiri mulai menentang kekuasaannya. Di daerah Jawa Timur muncul kekuatan baru yang dipimpin Trunojoyo dari Madura menentang kekuasaan Mataram. Kekuatan Trunojoyo bertambah kuat seiring meningkatnya ketidakpuasan para pejabat dan masyarakat Mataram terhadap Amangkurat. Untuk menghadapi kekuatan Trunojoyo, Amangkurat mulai mendekati VOC untuk meminta bantuan. VOC sendiri lebih suka berhubungan dengan Amangkurat daripada dengan Trunojoyo yang dianggapnya berbahaya. Pada bulan Desember tahun 1676, VOC mengutus Spelman ke Jepara dengan 1.200 orang tentara untuk membantu Amangkurat melawan Trunojoyo. Sebagai gantinya, company menuntut Amangkurat mengganti kerugian perang dan memberikan sebagian daerah kekuasaannya. Demikian kisah sisi gelap Mataram Islam, Amangkurat 1 bagian 1. Kita nantikan kisah selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi.